tafsir yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Emil Atmajaya, dan Coach Andri Bernardi. So, Bapak Ibu sekalian, menyambung topik yang kemarin, ya, topik yang dahulu, saya ingin sedikit sharing saja bahwa jangan sampai kita selalu blaming atau menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya miskin? Kenapa hidup saya susah? Kenapa yang lainnya? Tuhan adalah luar biasa. Tuhan itu memberikan kita suatu hal yang kita butuhkan. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita hidup selalu nasib tangan kita. Takdir tangan Tuhan, tapi nasib tangan kita. Jangan selalu ngomong bahwa, ya memang saya sudah begini, terima nasib aja. Wih, tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Nasib di tangan Anda, takdir di tangan Tuhan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya hari ini punya orang tua seperti ini. Saya punya anak seperti ini. Itu takdir saya. Tapi yang menentukan saya sukses atau tidak adalah di tangan saya. Tergantung, kemarin kita bahas isi otak Anda. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Kita bicara tentang emosi. Nah, ini dia. Kalau kita ngomong soal emosi, ada yang ngomong gini, 80% keputusan kita itu diambil oleh emosi. Gitu kan? Biasanya nih, kalau kita suka sama suatu barang, kita pengen beli satu barang, itu pastikan kita lihat suka dulu. Kita oke dulu, baru kita beli barangnya. Gitu kan? Kalau udah nggak suka, kan nggak mungkin dibeli. Suka itu emosi kan? Nah, saya pengen tanya nih, Bapak Ibu sekalian, siapa yang sering marah-marah di sini? Ya, siapa yang sering ngamuk-ngamuk di sini? Yang dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel. Dibilangnya apa? Baper ya? Betul ya? Bilangnya baper, bawa perasaan. Ya. Senggol bacok. Senggol bacok, nah itu dia tadi. Siapa yang sering begitu? Nah, topik hari ini kita membahas tentang emosi. Apa yang membuat kita marah? Bagaimana reaksi akibat dari kemarahan? Kalau anak kita marah-marahin, efeknya apa? Akibatnya apa? Ingat yang kemarin kita bahas tentang otak juga. Kalau kita isi otak anak kita dengan sampah, keluarnya sampah. Kalau kita isi otak anak kita dengan emas, keluarnya emas. Semua tergantung emosi. Kalau emosi lagi bagus, kita ngomongnya hal yang baik-baik. Aduh, anak mami, aduh, anak ibu baik banget. Pasti begitu. Tapi kalau kita lagi emosinya lagi nggak bagus, lagi kesel, lagi marah, wah, itu kata-kata sumpah serapah keluar. Ingat, Bapak Ibu sekalian, kata-kata adalah doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang emosi. Apa itu emosi? Silakan Coach Andri Bernardi. Thank you Coach Emil. Nah, buat nyambung tadi yang Coach Emil bilang mengenai keputusan. Oke. Hidup kita ini semuanya itu dibuat oleh keputusan-keputusan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan penelitian sudah menunjukkan bahwa sekitar 80 sampai 90% keputusan kita itu dibuat oleh otak emosi kita. Apa itu otak emosi? Nah, nanti kita akan bahas mengenai otak emosi kita. Nah, begitu pentingnya kita harus tahu mengenai emosi-emosi kita dan bagaimana cara kita menanganinya agar kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang tidak salah dalam hidup ini. Nah, pada saat kita marah, tadi Coach Emil bilang marah-marah, misalnya gitu kan, kita marah, kita kesel, kita kadang-kadang dari mulut kita keluarnya sampah. Mungkin inputnya waktu itu sampah juga ya, jadi keluarnya juga sampah dari mulut kita. Nah, yang kita mau itu kan, kita tidak mau sampah-sampah ini masuk ke orang-orang yang kita cintai. Orang-orang pasangan kita kah, atau anak kita kah, atau teman kita, itu tidak mau. Nah, kita mau tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada otak kita. Nah, ini pelajaran anatomi otak. Nah, tapi nggak perlu khawatir, ini kita akan membahasnya secara simpel, secara mudah. Jadi nggak usah takut harus punya gelar dokter. Saya sama Coach Emil juga nggak punya gelar dokter. Namun kita akan membahas mengenai bagian-bagian otak itu ada apa aja sih? Ya, yang penting. Nah, untuk ini kita butuh membagi otak itu menjadi 3 bagian. Oke? Menjadi 3 bagian. Nah, di sini saya ada otak di sini nih. Nah, oke. Keren banget Coach Andri. Ya, ini otaknya Coach Emil saya pinjam sebentar. Oke.
Otak itu ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian yang paling primitif. Primitif itu apa ya? Paling tua. Ya, kita ngomongnya itu namanya otak reptil. Yang ini. Oke, ini namanya reptilian brain, otak reptil. Reptil itu apa, Coach? Nah, kalau reptil itu kayak cicak, ya kan? Kadal, buaya juga reptil ya, Coach ya? Ya, buaya. Dia amfibi, Deng. Ya, pokoknya reptil lah, reptil, betul. Apa kadal sama cicak. Nah, kalau tahu kan kadal cicak. Ini tugasnya apa sih, Coach? Tugasnya ini, otak ini untuk mengatur yang sistem otomatis di badan kita. Napas, darah mengalir, pori-pori membesar, mengecil. Jadi kalau misalnya dingin, istilahnya kita menggigil. Kalau panas, keringetan. Nah, semuanya itu yang mengatur ini. Oke, otak reptil. Kenapa dibilang otak reptil? Karena reptil cuma bisa itu. Cuma bisa merasakan itu, nggak bisa yang lain-lain. Ya kan? Nah, otak yang kedua itu adalah kita bilang otak emosi. Namanya limbic brain. Oke, otak emosi. Ya, ukurannya lebih besar dari yang tadi, namun lebih kecil dari yang di atasnya tadi. Nah, ini otak emosi. Ini otak ini tugasnya apa nih, Coach? Nah, tugasnya ini meregulasi, mengatur emosi-emosi yang kita punya. Contohnya, kalau misalnya dulu pas lagi ngelihat beruang, takut, ngumpet, ya kan? Nah, itu fungsinya tuh. Ada rasa takut muncul, berarti kita mesti ngumpet. Oke? Nah, sekarang nggak ketemu beruang, ketemu istri kadang-kadang. Responnya juga sama. Ngumpet juga. Ya kan? Soalnya kenapa? Otak kita nggak bisa membedakan. Dari zaman dulu sampai sekarang otak kita bentuknya sama. Fungsinya sama. Namun zaman berubah. Oke? Ya, pada saat zaman dulu kalau misalnya kita ngelihat ada macan yang lagi mau makan anak kita contohnya, ya kan? Terus kita marah, kita serang macan itu, ya kan? Nah, sekarang beda konteksnya. Kalau kita ngelihat anak kita dibully di sekolah, responnya sama kayak anak kita mau dimakan macan. Oke, nah itu otak emosi. Oke, dan yang paling terakhir nih yang paling besar, ya, itu namanya otak logika atau rasional. Otak rasional. Disinilah kita berpikir, bisa berpikir, ada hitung-hitungan, matematika, atau bisa berpikir baik atau buruk. Ini semua diproses sama otak yang besar ini. Nah, yang kejadian yang paling serunya itu apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat Anda dibajak oleh emosi-emosi yang sangat kuat. Contohnya tadi yang Coach Emil bilang, emosi marah, ngamuk, ya kan, disenggol dikit bacok, ya kan? Apa yang terjadi pada saat Anda dibajak oleh emosi tersebut? Pada saat Anda merasakan emosi-emosi tersebut, berarti yang bekerja tadi otak yang mana? Ayo, otak yang mana? Tadi ada otak reptil, yang kedua ada otak emosi. Oke? Berarti kita lagi memakai otak emosi kita. Ada emosi marah di sana. Lalu apa yang terjadi? Pada saat kita merasakan emosi-emosi yang sangat kuat itu, riset atau penelitian sudah menunjukkan apa yang terjadi sama otak berpikir kita. Otaknya copot. Tuh, masa maksudnya? Betul. Otaknya copot. Otak berpikir kita nggak dipakai lagi, cuman dipakai otak emosi sama otak reptilnya kita untuk bertahan hidup. Ini nggak dipakai lagi, boleh taruh tong sampah ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Makanya orang sering ngomong, aduh Pak, saya hilaf. Nah, hilaf. Betul, hilaf. Kenapa? Pada saat itu lagi dikontrol sama otak emosi kita. Oke? Makanya kenapa kalau orang sampai sedih berlebihan, sedihnya berlebihan sampai dia bisa bunuh diri. Orang marah, marahnya berlebihan, dia sampai bisa bunuh orang. Kenapa? Karena otak berpikirnya nggak dipakai lagi. Ya, nah sekarang dibayangkan apabila kita marah ke anak kita, right? Setelah selesai marahnya,
apa yang kita rasakan? Biasanya nyesel. Iya. Biasanya nyesel. Kenapa? Karena pada saat otak berpikir kita sudah nempel lagi, baru bisa mikir, oh iya ya, harusnya saya nggak perlu ngomong segitu kasar. Oh iya ya, sebenarnya kata terakhir yang saya ngomong ke istri saya atau ke suami saya itu tidak perlu. Nah, kebanyakan nyeselnya telat, ya kan? Katanya kalau misalnya awal bukan penyesalan, namanya pendaftaran, betul ya Coach ya? Betul banget. Nah, ini yang kita mesti lakukan. Nah, sekarang dibayangkan apa yang terjadi pada otak anak Anda. Ya kan? Nah, Coach Emil punya cerita nih. Pada saat anaknya dimarahin, waktu nggak bisa ngerjain soal atau waktu disuruh sama sekolahnya nggak bisa ngerjain soal. Silakan Coach Emil. Thank you, Coach Andri. Yes, so, Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang sangat menarik, basically. Dasarnya ini cerita yang sangat seru sekali bahwa seringkali kita itu kalau kesel sama anak gitu kan, anak lagi belajar, nggak bisa-bisa kita ajarin, nggak bisa-bisa kita ngamuk sama anak kita gitu kan. Orang main anak, kita kata-katain anak, sekali lagi kata-kata adalah doa, hati-hati itu. Nah, jadi waktu itu, jadi anak saya lagi belajar, saya ajarin dia, nggak bisa-bisa, gitu kan. Nggak bisa-bisa, saya marah, otak saya copot. Ya, yang mengkontrol diri saya adalah hanya otak emosi tadi. Saya kesel banget, saya marah sama anak saya. Anak saya makin bego loh. Anak saya makin nggak bisa mikir. Kenapa nggak bisa mikir, Bapak Ibu sekalian? Tadi Coach Andi sudah ceritakan sedikit tuh. Ya, kenapa anak saya nggak bisa mikir? Nah, itu. Nggak bisa mikir gara-gara otaknya copot. Saya otaknya copot, anak saya pun otaknya copot. Kenapa? Saya emosi marah, anak saya emosi takut. Karena emosi takut itu akhirnya otaknya copot. Otaknya copot, otak berpikirnya copot, nggak bisa mikir yang ada. Pada saat suruh belajar, kan butuh otak pikiran, butuh otak berpikir. Dia copot, dia nggak bisa mikir dianya. Akhirnya saya udah tenang, saya pun udah mulai lega, karena udah marah, saya lega kan? Betul ya? Ini yang bahaya. Nanti minta Coach Andi tipsnya ya. Jadi, biasa udah marah nih, lega kita kan? Udah lega, lihat anak kita nangis, lihat dia sedih, baru kita bilang, udahlah, yuk, kita belajar lagi. Anak kita juga udah mulai tenang, otak berpikirnya udah mulai nempel lagi, kok ternyata dia belajar lebih cepat dari biasanya. Nah, kita kalau nggak tahu teorinya, nggak tahu ilmunya, kita bilang, tuh kan cepat bisa, kok tadi bego? Nah, salah ngomong lagi. Gitu kan? Nah, ini yang terjadi pada saya, bahwa kalau kita marah sama anak, yang terjadi adalah kita otaknya copot, anak kita otaknya juga copot. Makanya kalau kita marah sama anak, kita bingung kadang-kadang kan, kok nih anak malah nggak dengerin gue sih? Kok dia malah nggak dengerin sih? Anak kurang ajar. Bukan nggak dengerin, karena otaknya lagi copot. Makanya dia nggak bisa berpikir, makanya dia nggak bisa mendengarkan dan nggak bisa memahami apa yang Bapak Ibu ceritakan kepada anak itu. Gitu, Coach Andri. So, Coach Andri, saya pengen tahu juga, Coach Andri, kita pengen tahu juga, Coach Andri. Emosi itu kan banyak, Coach Andri ya. Bukan cuma marah. Karena banyak orang bisa bilang gini kan, emosi, berarti orangnya emosian tuh, berarti tukang marah. Apakah benar, Coach Andri? Nah, itu dia. Kita di Indonesia ini selalu ada konotasi mengenai emosi. Kalau dibilangin emosian itu berarti langsung identisnya dengan marah. Padahal belum tentu. Jatuh cinta pun emosi loh. Aduh. Ya, jatuh cinta pun. Nah, berarti maksudnya gimana, Coach? Berarti kalau jatuh cinta, otaknya copot juga. Boleh coba dilihat. Bener banget. Boleh coba dicek. Orang yang sedang jatuh cinta, berjuta-juta rasanya, katanya tai kucing rasanya coklat, itu otaknya juga lagi copot. Dia lagi mau sama satu orang, mau siapakah itu, mau dia nggak ada masa depannya, pengangguran, atau macam-macam lah, alasannya semuanya masuk logika itu, maksudnya nggak mungkin lah ada orang yang mau sama dia. Tapi kok dia tetap kekeh, tetap mau sama itu orang. Kenapa? Lagi copot otaknya. Ya, menurut logika harusnya dia nggak mau sama dia. Tapi kok dia tetap mau? Kenapa? Karena berpikirnya pakai otak emosi doang. Pakai otak emosi doang. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Oke,
Apa yang kita harus lakukan pada saat otak kita copot nih, Coach? Ya toh? Nah, apa yang kita mesti lakukan sangat simple. Ini sudah di riset sudah membuktikan dan sudah banyak penelitiannya gitu. Yang pertama kita harus lakukan adalah stop. Stop dulu. Kebanyakan yang tadi kita bilang kan, begitu ada emosi yang datang langsung kita bereaksi, senggol bacok istilahnya gitu kan. Gua gibok lu maksudnya sekalian. Nah, itu langsung tuh, langsung otomatis. Nah, kita harus stop. Wih, gampang banget ya. Ya, Coach Emil gampang loh, Coach. Yes. Buat Cobain dulu nih. Stop itu seru apa enggak ya? Stop itu gampang apa enggak? Dicoba-cobain ntar dulu. Coba dulu. Ya, dicoba dulu. Istilahnya itu lagi pengen apa? Berhentiin kereta, lagi kenceng larinya, udah gitu kita pengen stop buruan misalnya gitu. Nah, itu segampang itu untuk menyetopnya. Nah, stop. Pada saat stop itu berapa lama, Coach? Riset membuktikan bahwa pada saat kita stop selama 10 detik, hormon yang keluar pada saat kita emosi itu hormon-hormon jelek itu yang keluar. Ada hormon kortisol, ada adrenalin yang bikin jantung makin berdebar-debar, yang bikin kesel, misalnya gitu kan. Nah, pada saat kita stop selama 10 detik, itu sudah membuktikan bahwa hormon-hormon jelek tersebut tadi berkurang sebesar 30-40%, which is sangat luar biasa untuk mengurangi istilahnya tingkat emosinya kita. Ya, namun pada saat kita stop 10 detik itu, apa yang kita harus lakukan? Oke? Nah, yang kita harus lakukan itu kita mesti napas. Napasnya seperti apa? Jangan seperti ini loh ya. Nah, itu nggak efek itu, nggak efek. Saya selalu bilang sama Coach Emil, coba lihat Coach Emil istilahnya. Dari semua makhluk hidup yang napasnya seperti itu apa ya? Nah, ya kan? Guguk, anjing itu kalau napas kayak gitu. Right? Nah, kita lihat umurnya anjing. Biasanya umur anjing sama umur manusia itu ya kan cuma setengahnya mungkin ya, Coach Emil ya? Iya, biasa umur anjing itu pendek banget biasanya. Ya, nah kita nggak mau pendek, kita mau umurnya panjang, ya. Jadi napasnya mesti seperti apa, Coach? Napasnya harus yang tenang. Ya, coba mau belajar nafas sedikit, Mas Andri? Boleh, diajarin napasnya gimana harus. Oke. Kok nafasnya diajarin ya? Nah, ini nafas untuk kita bisa stop 10 detik. Itu bener-bener 10 detik ya. Bukan tua gak 46 jumpa lalu, itu bukan 10 detik, itu baru cuma 2 detik. Jadi benar-benar hitung 10 detik. 1, 2, 3, hitung 10 detik. Nafas seperti apa? Yuk sama-sama Bapak Ibu sekalian kita pegang perut kita masing-masing. Masing-masing ya, jangan perut sebelahnya. Oh, ntar bahaya. Oke, pegang perut masing-masing. Coba tarik nafas yang panjang. Buang pelan-pelan. Sekali lagi, dan diperhatikan. Saat tarik nafas, perutnya kembung apa kempes? Perutnya membesar atau mengecil? Coba yuk, saat tarik nafas, perutnya kembung apa kempes? Coba yuk, 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. Nah, saya mau nanya nih, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang tarik nafas perutnya malah kempes? Angkat tangan. Nah, ini dia seru banget. Coba cek lagi. Saat tarik nafas yang perutnya kempes siapa? Oke, thank you. Nah, pada saat tarik nafas perutnya kempes, biasanya orangnya gampang marah-marah. Bener nggak? Ya, dicoba dicek dulu bener nggak. Kenapa begitu? Karena nafas yang benar, nafas yang kita dari lahir sudah miliki adalah saat kita tarik nafas, perutnya kembung. Perutnya besar. Buang nafas, perutnya kecilin. Dia kayak balon. Kalau kita tarik nafas perutnya kempes, nafasnya gini nafasnya. Ini naik. Biasa kalau tarik nafas yang begitu berarti orangnya lagi marah-marah, lagi kesel dia. Nah itu dia Coach Andri bilang kalau nafasnya begitu kan, itu yang berbahaya, umur jadi pendek. Nah, so coba sekarang Bapak Ibu sekalian, saat kita lagi mau marah, saat kita lagi mau ngomong hal yang nggak enak, saat kita lagi pengen ucap hal yang jelek, ingat sekali lagi kata-kata adalah doa. Jadi kalau kita mau ngomong, mau berucap,
Apalagi berucap sama anak-anak kita, sama pasangan kita, sama suami istri kita. Tolong sebelum itu terucap, coba cek dulu. Ada rasa marah nggak? Rasa kesel nggak? Kita stop dulu. Mau marah, stop dulu. Tarik nafas dulu, tarik nafas panjang, perutnya kembungin. Buang, perutnya kepesin. 1, 2, kembungin, buang. Dan seterusnya. Sampai 10 detik, baru tadi otak kita nempel lagi, kita bisa berpikir lagi, supaya kita nggak sering kilaf. Supaya kita tidak timbul penyesalan di suatu hari. Thank you, Pak Andri. Silakan lagi. Thank you Coach Emil. So, jadi hari ini kita belajar mengenai emosi, bahwa emosi itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan itu yang baik atau yang buruk, itu dipengaruhi oleh emosi kita. Nah, tadi kita juga mengetahui bahwa apabila kita sedang dihijack atau dibajak oleh emosi-emosi yang sangat kuat, apa yang terjadi sama otak kita itu tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir, itu sudah ilmiah. Kalau kita sedang emosi, kita tidak bisa berpikir. Dan tadi kita udah sharing satu tips yang kesannya sangat simpel. Mungkin orang tua kita atau guru kita atau siapa gitu bilang, oke, sabar, napas dulu, istilah gitu kan, disuruh gitu. Namun mereka tidak tahu, mereka tidak menjelaskan apa sih alasannya. Orang lagi kesel, suruh napas, istilah gitu kan, makin kesel ntar jadinya. Nah, namun sekarang kita dengan sadar, kita ingin melakukannya. Kita stop dulu, kita napas yang tadi diajarin sama Coach Emil. Tujuannya apa? Supaya oksigennya bisa masuk lagi ke otak. Oksigennya makin dalam kita napas, makin banyak oksigen yang masuk ke otak, otaknya nyala lagi, otaknya nempel lagi satu sama lain. Right? Begitu otak kita nempel semuanya, otak berpikir, otak emosi, dan otak reptiliannya kita itu nyambung semuanya jadi satu, disitulah baru kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, Pak Andri, sedikit lagi Pak Andri. Saya tanya sedikit sama teman-teman semua nih, sama Bapak Ibu sekalian nih. Kalau tadi kan ngomong emosi nih, saya pengen tanya sedikit. Kalau tiba-tiba suami istri berantem, atau tiba-tiba pasangan cowok cewek lagi berantem nih, siapa yang mesti ngalah Bapak Ibu sekalian? Nah. Yo, coba dijawab. Ayo. Lagi suami istri lagi berantem, siapa yang mesti ngalah? Ayo coba jawab. Nah, ada kubu-kubu lain nih seru nih. Ada yang ngomong istri, ada yang ngomong suami nih. Ayo, siapa yang mesti ngalah? Ayo, sekali lagi, siapa yang mesti ngalah? Yang mesti ngalah, yang waras. Nah, ini dia. Ya. Jadi kenapa kalau nggak mesti yang waras tuh yang ngalah? Karena kalau yang nggak waras nggak mungkin ngalah. Lebih baik saat lagi mau berantem, tadi yang Pak Andri bilang, stop 10 detik. Yang stop itu yang ngalah, itu yang waras. Yang waras berarti yang luar biasa, lebih dewasa. Itu Ibu sekalian. Thank you Coach Emil. Nah, untuk sesi hari ini cukup sekian yang kita sharing. Saya dan Andri Bernardi dari IQ World Indonesia. Dan Emil Atmajaya dari IQ World Indonesia. Mohon pamit. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.